Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Syahrul Ramadan, kelas B Program Studi Teknik Sipil. Saya akan menjelaskan materi ujian akhir semester. Sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek bahasa Melayu. Telah berabad-abad bahasa Melayu dipakai sebagai alat perhubungan antar penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan yang luas. Bahkan komunikasi antara pemerintah Belanda dan penduduk Indonesia yang memiliki berbagai macam bahasa juga menggunakan bahasa Melayu. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang sebagai 1945 yang ada di dalamnya. Terdapat pasal yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pernyataan dalam pasal tersebut mengandung konsekuensi bahwa selain menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara, sehingga dipakai dalam semua urusan yang berkaitan dengan pemerintah dan negara. B. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia berada di atas bahasa-bahasa daerah. Hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai dengan 28 Februari tahun 1975, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak dikeluarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sedangkan kedudukan sebagai bahasa negara dimiliki sejak diresmikannya Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945, dalam Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36 tercantum bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia di negara Republik Indonesia selain sebagai bahasa persatuan juga sebagai bahasa negara atau bahasa nasional dan sebagai budaya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan maksudnya tidak jelas karena fungsi bahasa Indonesia itu sebagai pemersatu suku bangsa yang beraneka ragam yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia telah mampu mengembang fungsinya sebagai sarana komunikasi modern dalam penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, pengembangan ilmu, teknologi, dan seni. Komunikasi berhubungan dengan berbagai kegiatan masyarakat telah memanfaatkan bahasa Indonesia di samping bahasa daerah sebagai wahana dan peranti untuk membangun kesepahaman dan persepsi yang memungkinkan terjadinya kelancaran pembangunan masyarakat di berbagai bidang. Fungsi bahasa Indonesia. Adapun fungsi bahasa menurut para ahli terbagi menjadi dua, yaitu menurut buku Arifin. Menurut buku Arifin, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi, di antaranya lambang kebanggaan sebagai lambang kebanggaan dalam fungsinya sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Fungsi bahasa Indonesia. Adapun fungsi bahasa menurut para ahli terbagi menjadi dua, yaitu menurut buku Arifin, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi, yaitu sebagai lambang kebanggaan. Kebanggaan di dalam fungsinya sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Lambang identitas nasional, bahasa Indonesia fungsinya sebagai identitas nasional yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya, bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku budaya maksudnya memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi berbahasa resmi kenegaraan. Bermaksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan bahwa bangsa Indonesia dipakai di 290 prosiding seminar nasional bulan bahasa UNIP 2015 dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara,
peristiwa dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Bahasa pengantar dalam pendidikan bahasa Indonesia memiliki fungsi vital di dunia pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali pada daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya seperti Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makassar. Tetapi hanya sampai tahun ketiga pendidikan sekolah dasar. Alat perhubungan pada tingkat nasional dalam hal ini, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah atau antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial budaya dan juga bahasanya. Materi selanjutnya, pembentukan dan perluasan kalimat. Unsur-unsur pembentuk kalimat. 1. Kata. Kata merupakan morfem atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diucapkan sebagai bentuk yang bebas, misalnya saya, duduk, makan, dan lain-lain. Frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif, misalnya gunung tinggi, sapu tangan, anak pertama, dan lain-lain. Klausa. Klausa merupakan satuan gramatikal yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek S dan predikat P dan berpotensi menjadi kalimat. Misalnya dia datang, saya membaca, Fikal menulis, dan lain-lain. Bagian-bagian kalimat. Subjek S merupakan bagian dari kalimat yang menandai pembicaraan atau yang menjadi pokok pembahasan. Predikat P adalah bagian kalimat yang menandai pembicaraan atau tindakan subjek serta penjelas dari subjek yang dapat berubah kata atau frasa. Objek O adalah perkara atau orang yang menjadi pokok pembicaraan, dan pelengkap yaitu pel merupakan unsur yang melengkapi predikat verbal dan berada di belakang predikat. Keterangan K sesuai namanya, unsur keterangan berfungsi sebagai penjelas kata atau bagian kalimat yang lain. Kalimat berpola SP, kalimat tipe ini memiliki unsur subjek dan predikat. Contoh, mereka. S, subjek. Sedang berenang merupakan kalimat predikat. Kalimat berpola SPO, kalimat tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Contohnya, dia sedang menulis novel. Pola-pola kalimat. Kalimat berpola SP, kalimat tipe ini memiliki unsur subjek dan predikat. Contoh, mereka sedang berenang. S, mereka sedang berenang. P. Kalimat berpola SPO, kalimat tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Contoh, dia sedang menulis novel. Dia, subjek, sedang menulis predikat, dan novel, objek. Macam-macam dan perluasan kalimat. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang terdiri dari satu klausa. Kalimat majemuk adalah kalimat yang berpola dua atau lebih. Setiap kalimat majemuk mempunyai kata penghubung yang berbeda, sehingga jenis kalimat tersebut dapat diketahui dengan cara melihat kata penghubung yang digunakannya. Berikut ini jenis-jenis kalimat majemuk, yaitu seperti kalimat majemuk setara adalah penggabungan dua kalimat atau lebih, kalimat tunggal yang kedudukannya sejajar atau sederajat. Kalimat majemuk rapatan adalah gabungan beberapa kalimat tunggal yang karena subjek, predikat, atau objeknya sama. Kalimat majemuk bertingkat yaitu penggabungan dua kalimat atau lebih, kalimat tunggal yang kedudukannya berbeda. Kalimat majemuk campuran yaitu gabungan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Jadi kesimpulannya, kalimat tersusun atas kata, frasa, dan klausa. Setidaknya kalimat memiliki subjek S dan predikat P. Bagian kalimat selain subjek S dan predikat P yaitu objek O dan pelengkap pel dan keterangan K. Subjek adalah yang menjadi pokok pembahasan. Predikat adalah bagian yang menandai pembicaraan. Objek adalah orang yang menjadi pokok pembicaraan. Pembentukan dan perluasan paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah rangkaian kalimat yang disusun secara sistematis dan logis sehingga membentuk kesatuan pokok pembahasan. Atau paragraf adalah kesatuan pikiran, suatu kesatuan yang lebih tinggi dan lebih luas dari kalimat, dan merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam satu rangkaian membentuk gagasan.
Tujuan dari pembentukan paragraf adalah memudahkan pengertian dan pemahaman dengan cara mengikat ide pokok yang satu dengan ide pokok yang lainnya, untuk mengungkapkan satu ide pokok saja pada setiap paragraf. Memudahkan pembaca mengikuti uraian penulis secara sistematis dari ide yang lain, sehingga pemusatan perhatian dapat dilakukan terhadap setiap ide yang diungkapkan dalam karya tulis. Jenis-jenis paragraf berdasarkan fungsinya dalam karangan. Jenis-jenis paragraf terdapat yaitu paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Berdasarkan posisi kalimat utamanya yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif-induktif, dan paragraf penuh kalimat utama. Dan berdasarkan sifat isinya yaitu terdapat paragraf naratif, paragraf deskriptif, dan paragraf ekspositoris, paragraf argumentatif, paragraf persuasif. Ragam bahasa, ragam ilmiah, dan ragam sosial. Pengertian ragam bahasa. Menurut peraturan dari Bachmann 1990, ragam bahasa merupakan satu variasi penggunaan bahasa menurut penggunaan yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, kawan bicara, hubungan pembicara, orang yang dibicarakan, dan menurut pembicara. Fungsi ragam bahasa yaitu untuk menyatukan ribuan bahasa sebagai alat pemersatu hubungan antar budaya, untuk menyatukan beragam kelompok etnis yang berbeda, dan simbol kebanggaan nasional, simbol identitas nasional. Pengertian ragam ilmiah. Ragam ilmiah merupakan bahasa Indonesia baku yang digunakan untuk menciptakan karya-karya ilmiah. Biasa digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, dan teori. Ragam bahasa semi-ilmiah merupakan bahasa yang pembentukan katanya tidak terlalu formal, tidak terlalu mengikuti metode ilmiah, tetapi tetap konsisten terhadap struktur kalimat yang lengkap dan objektif atau tulisan tersebut. Pengertian ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil bermasyarakatnya. Materi selanjutnya, ejaan yang disempurnakan. Ejaan. Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Keteraturan bentuk akan berimplikasi pada ketetapan dan kejelasan makna. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya. Berdasarkan sejarah pengembangan ejaan, sudah mengalami perubahan sistem ejaan, yaitu ada ejaan Pan-Opusian, ejaan Swandi, ejaan Melindo atau Melayu Indonesia, dan ejaan yang disempurnakan. Fungsi utama ejaan yang disempurnakan adalah sebagai alat pemersatu dan menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang. Kesimpulannya, ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan. Ejaan yang disempurnakan di sini diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Diksi atau pilihan kata. Diksi dan kaidah makna. Pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan untuk menyampaikan gagasan, ide kepada lawan bicaranya. Diksi juga termasuk gaya bahasa yang berstruktur gramatikal. Diksi digunakan pada saat penutur ingin bertutur baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan diksi sangat penting dalam berkomunikasi sehari-hari. Mengemukakan diksi merupakan pilihan kata terhadap bahasa-bahasa yang dikuasai oleh penutur. Satuan pilihan kata yang terdapat pada pengertian diksi berstruktur gramatikal. Demikian berupa polimorfemis berstim yang berkategori kelas kata verbal. Hal ini memarkai atas aktivitas memilih, yaitu memilih kata, lalu kapan penutur melakukannya, yaitu saat sedang bertutur, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Wujud bertutur yang tampak misalnya tuturan lisan dan tulis, sedangkan wujud bertutur yang tidak tampak karena masih terjadi di alam mental adalah bertutur. Diksi arkais.
berasal dari bahasa Yunani, artinya adalah dari sebuah masa yang lebih awal, tidak dipakai lagi, atau sesuatu yang memiliki ciri khas kuno atau antik. Sesuatu dalam ilmu bahasa yang sudah lama dan tidak digunakan lagi sering disebut arkaisme. Definisi arkais yang dipaparkan dalam KBBI ialah sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu atau kuno dan tidak lazim lagi dipakai atau ketinggalan zaman. Sedangkan arkaisme adalah penggunaan kata atau bentuk kata yang bersifat arkais. Pendapat lain menurut Martinus atau arkais adalah kata-kata yang sudah tidak digunakan lagi dan ketinggalan zaman. Berdasarkan definisi arkais, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ciri-ciri diksi arkais mempunyai bentuk yang lampau, jarang digunakan, dan sakral. Penggunaan diksi arkais sudah tidak lagi atau jarang digunakan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Pemakaian diksi dalam karya sastra. Denotasi adalah batasan kamus atau definisi utama suatu kata sebagai lawan dari konotasi atau makna yang ada kaitannya dengan makna denotatif atau denotasi kata, mengacu pada makna lugas dan makna sebenarnya. Makna denotatif biasa digunakan untuk menuliskan hal-hal yang bersifat ilmiah, akurat, non-fiksi, dan untuk memberikan informasi sebenarnya. Konotasi adalah kesan-kesan atau asosiasi, biasanya bersifat emosional yang ditimbulkan oleh sebuah kata di samping berdasarkan kamus atau definisi atasnya. Makna konotatif atau konotasi kata mengacu pada makna kias atau makna, bukan sebenarnya. Makna konotatif mengandung imajinasi, nilai rasa, dan dimaksudkan untuk mengunggah rasa. Kelangsungan kata merupakan salah satu cara untuk menjaga ketepatan kata. Kelangsungan pilihan kata adalah teknik memilih kata yang sedemikian rupa sehingga maksud atau pikiran seseorang dapat disampaikan secara tepat dan ekonomis. Penggunaan kata secara tepat akan menimbulkan gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca atau pendengar. Fungsi diksi dalam karya sastra. Bahasa dalam karya sastra lebih cenderung bersifat konotatif. Karya sastra sering menggunakan kata-kata yang bermakna konotasi dengan tujuan untuk memperindah karya sastra tersebut. Penggunaan kata-kata yang bermakna konotasi selain memperindah juga akan memperkaya menyalurkan makna dengan baik. Makna konotasi bersifat subjektif dalam pengertian bahwa ada pergeseran dari makna umum denotatif karena sudah ada penambahan rasa dan nilai rasa tertentu. Makna konotatif sangat bergantung pada konteksnya. Penggunaan bahasa yang bersifat konotatif dan bersifat ambigu akan menimbulkan kesulitan bagi pembaca untuk memahami gagasan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Demikian materi yang sudah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.